Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, Ustadzah Widyaning Tias Kusumawardani MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman seperjuangan yang kami cintai, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang anggota, yaitu Aisyah Nur Azizah, Kisti Latifah Az-Zahra, Siti Mutmainnah, dan Zalfa Azkiyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Mengenal Paragraf dengan Mudah. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai pengertian paragraf, jenis-jenis paragraf, unsur-unsur yang membentuk paragraf, serta memberikan contoh salah satu jenis paragraf agar lebih mudah dipahami. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan paragraf. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan dan tersusun secara logis untuk membentuk satu ide pokok atau gagasan utama. Paragraf tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan kalimat, tetapi juga sebagai alat bantu yang sangat efektif dalam menyampaikan informasi. Dengan adanya paragraf, sebuah tulisan menjadi lebih terstruktur, mudah diikuti, dan informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas dan fokus. Kemudian, pembahasan kedua, kita akan mengenal ciri-ciri paragraf yang baik, yaitu pertama, memiliki satu ide pokok, kedua, terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas, ketiga, mengandung kalimat yang logis dan runtut, keempat, disusun secara terpadu dan saling berhubungan. Pembahasan ketiga, unsur-unsur pembentuk paragraf. Yang pertama ada ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau inti pembahasan yang menjadi lebih fokus seluruh kalimat dalam paragraf. Biasanya, ide pokok ini terdapat pada kalimat utama. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang membuat ide pokok menjadi dasar bagi penjelas. Umumnya, kalimat utama ini berada di awal paragraf, tetapi bisa juga di tengah atau di akhir. Yang ketiga, kalimat penjelas. Kalimat yang berfungsi untuk mendukung, menguraikan, dan menjelaskan ide pokok secara lebih rinci. Berisi penjelasan, data, atau informasi tambahan. Yang keempat, kalimat penutup. Kalimat ini berfungsi untuk menyimpulkan atau menegaskan kalimat isi paragraf. Biasanya digunakan pada paragraf yang panjang atau naratif. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya unsur paragraf. Yang pertama, menjaga paragraf tetap fokus pada satu topik utama dan mudah dipahami oleh pembaca. Kedua, membantu pembaca untuk mengikuti alur pikiran penulis secara sistematis dan logis. Ketiga, memudahkan penulis dalam menyampaikan pesan, informasi, atau gagasan secara efektif dan tidak ambigu. Yang terakhir, menciptakan kepaduan dan kesatuan dalam sebuah tulisan, menjadikan lebih profesional dan meyakinkan. Selanjutnya, kita akan mengenal berbagai jenis paragraf. Paragraf memiliki beragam jenis, masing-masing dengan tujuan dan karakteristik penulisan yang berbeda. Memahami jenis-jenis ini akan membantu kita memilih gaya penulisan yang tepat. Yang pertama, paragraf deskriptif, yakni menggambarkan objek, tempat, suasana, atau peristiwa secara rinci agar pembaca seolah melihatnya. Kedua, paragraf deduktif, yakni gagasan utama terletak di awal paragraf, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas. Ketiga, naratif, menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman dalam urutan waktu tertentu atau secara kronologis. Keempat, yakni paragraf induktif. Gagasan utama berada di akhir paragraf, didahului kalimat-kalimat penjelas. Yang kelima, paragraf campuran, yakni gagasan utama ada di awal sekaligus ditegaskan kembali di akhir paragraf. Yang terakhir adalah paragraf argumentasi, yakni paragraf yang berisi pendapat atau argumen penulis
yang disertai alasan, bukti, atau data untuk meyakinkan pembaca. Pembahasan terakhir, kami akan memberikan contoh dari salah satu jenis paragraf, yakni paragraf deskriptif. Sekolah Hindun adalah bangunan megah berlantai 2 yang terletak di dekat pusat kota, menjadikannya pusat kegiatan belajar mengajar yang ramai. Lingkungan sekolahnya bersih, dengan halaman luas tempat siswa bermain dan berolahraga di lapangan bola yang terawat. Bangunan utama sekolah terdiri dari ruang kelas yang nyaman, perpustakaan berisi banyak buku, serta laboratorium komputer dengan koneksi internet cepat. Fasilitas lengkap lainnya seperti aula besar dan kantin menambah kenyamanan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata dalam pengucapan maupun penulisan. Kami sangat menerima kritik dan saran teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.